Hai Sobat Matematika, hari ini kamu akan ikut petualangan seru di kota matematika. Tapi, tunggu dulu, ada yang aneh di sini. Semua bilangan bulat di kota ini menghilang. Yang tersisa hanya pecahan yang berceceran. Kacau, bingung, tidak ada yang tahu cara menyatukannya kembali. Halo teman-teman, namaku Lara. Aku suka tantangan dan berpikir kritis. Kota ini butuh bantuanmu. Yuk, kita pecahkan misteri pecahan bersama. Tetapi sebelum itu, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu pecahan. Sebelum itu, perhatikan tujuan yang akan kita dapatkan setelah berpetualang hari ini. Pertama, meningkatkan pemahaman konsep pecahan pada siswa kelas 4 SD melalui pendekatan yang menarik, interaktif, dan kontekstual. Kedua, menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dan logis siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika yang disajikan melalui alur cerita. Capaian pembelajaran. Peserta didik dapat membandingkan dan mengurutkan antar pikahan dengan pembilang 1. Misalnya 1/2, 1/3, 1/4, dan antar pikahan dengan penyebut yang sama, misalnya 2/8, 4/8, 5/8. Mereka dapat mengenali pecahan senilai menggunakan gambar dan simbol matematika. Perhatikan contoh soal berikut. Di rumah nenek, Riko membuat kue klepon dari adonan yang dibagi menjadi 8 bagian yang sama besar. Riko menggunakan 3 bagian adonan untuk membuat bulatan klepon. Berapa sisa adonan yang belum digunakan? Langkah penyelesaian. Pertama, total adonan yang dimiliki Riko sama dengan 8 bagian. Kedua, adonan yang sudah dipakai sama dengan 3 bagian. Ketiga, untuk mencari adonan yang belum dipakai, kita cukup mengurangkan 8 dikurang 3 sama dengan 5. Jadi, bagian adonan yang belum dipakai adalah 5 dari 8 bagian. Jadi, 5/8 disebut pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A, B merupakan bilang bulat, dan B tidak boleh sama dengan 0. A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Pecahan di atas digunakan untuk menggambarkan suatu bagian dari keseluruhan bagian suatu unit. Hanya yang bisa berpikir kritis yang boleh lewat. Selesaikan ini. Soal nomor 1, Lina dan Dito sedang membantu ibu menyiapkan bekal untuk piknik keluarga. Ibu membawa 2 kotak besar kue bolu. Lina mengambil 1/3 bagian dari kue pertama. Dito mengambil 1/6 bagian dari kue kedua. Berapa bagian kue yang sudah diambil semuanya jika dibandingkan dengan seluruh kue dari kedua kotak? Aku ubah ke penyebut sama 2/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6. Langsung saja tambahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 3 ditambah 6 sama dengan 9. Jadi 2/9. Siapa yang benar? A. Lina, karena menyamakan penyebut sebelum menjumlah. B. Dito, karena langsung menjumlah. Keduanya benar, dengan cara berbeda. Kamu pintar. Jawabannya Alina, karena menyamakan penyebut sebelum menjumlah. Wah, jawabanmu masih kurang tepat. Coba perhatikan penjelasan berikut ya. Untuk menjumlahkan pecahan, maka harus menyamakan penyebutnya. Lina berpikir lebih tepat, karena dia menyamakan penyebut terlebih dahulu sebelum menjumlahkan pecahan. Cara Dito masih kurang tepat karena menjumlahkan pembilang dan penyebut langsung yang bukan aturan dalam operasi pecahan. Soal nomor 2. Saat belajar membuat kue tradisional klepon, ibu membagi adonan menjadi 8 bagian sama besar. Rina membantu ibu dan mengambil 2 bagian adonan untuk dibentuk. Berapa bagian adonan yang diambil Rina? A. 2/8. Karena Rina mengambil 2 dari 8 bagian. B. 2/8. Karena setiap bagian dari adonan itu sama besar. C. 2/8. Karena Rina hanya membentuk sebagian dari seluruh adonan yang tersedia. Kamu pintar. Jawabannya A. 2/8. Karena Rina mengambil 2 dari 8 bagian. Wah, jawabanmu masih kurang tepat. Coba perhatikan penjelasan berikut ya. Jika adonan dibagi menjadi 8 bagian sama besar, maka setiap bagian adalah 1/8 dari keseluruhan adonan. Karena Rina mengambil 2 bagian, maka 2 kali 1/8 sama dengan 2/8. Sederhanakan pecah, yaitu 2/8
dibagi 2/2 sama dengan 1/4. Jadi, adonan dibagi menjadi 8 bagian sama besar. Maka, 2 bagian dari 8 adalah pecahan. 2/8. Pecahan ini dapat disederhanakan menjadi 1/4. Artinya, Rina mengambil 1/4 bagian dari seluruh adonan. Soal nomor 3, Siti memiliki 1 batang coklat. Ia memotongnya menjadi 4 bagian yang sama, lalu memakan 2 bagian. Berapa bagian coklat yang belum dimakan Siti? A. 1/2. Karena dari 4 bagian, yang belum dimakan ada 2. Dan itu sama dengan setengah. B. 1/2. Karena 2 bagian dari 4 itu bisa disederhanakan menjadi 1/2. C. 1/2. Karena coklat yang belum dimakan jumlahnya sama banyak dengan yang sudah dimakan. Wah, kamu pintar. Jawabannya B. 1/2. Karena dos bagian dari 4 itu bisa disederhanakan menjadi 1/2. Wah, jawabanmu masih kurang tepat. Coba perhatikan penjelasan berikut ya. Jadi, dari 4 bagian coklat, Siti makan kedua, maka sisanya adalah 2 bagian dari 4. Atau sama dengan setengah batang coklat. Jika coklat dipotong menjadi 4 bagian, maka setiap bagian adalah 1/4. Siti memakan 2 bagian, berarti 2/4 coklat yang belum dimakan. 4/4 dikurang 2/4 sama dengan 2/4 sedekahkan menjadi 1/2. Soal nomor 4. Rani sedang membantu ibu membuat kue tradisional. Kue talam. Ibu bilang adonan perlu 2/4 gelas gula. Tapi di rumah hanya ada sendok takar 1/4 gelas. Rani berpikir, kalau aku tuang 1/4 2 kali, pasti jadi 2/4. Berapa kali Rani harus mengisi sendok takarnya? A. 2 kali, karena ia perlu mengisi takaran sampai gula yang dibutuhkan cukup. B. 2 kali, karena 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. C. 2 kali, karena kalau hanya sekali, gulanya belum cukup untuk adonan kuenya. Kamu pintar, jawabannya B. 2 kali, karena 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Wah, jawabanmu masih kurang tepat. Coba perhatikan penjelasan berikut ya. Saat kita menambahkan pecahan yang penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Jadi, Rani harus mengisi sendok takarnya sebanyak 2 kali untuk mendapatkan 2/4 gelas gula yang dibutuhkan untuk membuat kue talam. Soal nomor 5. Rafa sedang belajar tentang pecahan. Ia melihat pecahan 2 dari 8 bagian. Lalu berkata, aku bisa ubah pecahan ini jadi 1 dari 4 bagian. Karena angka 2 dan 8 bisa dibagi sama-sama dengan angka kedua. Menurutmu, kenapa Rafa berkata seperti itu? Karena menyederhanakan pecahan, artinya membuat angka jadi lebih besar. B. Karena 2/8 dan 1/4 tidak sama. C8 bisa dibagi angka yang sama. Jadi pecahannya bisa disederhanakan. Kamu pintar. Jawabannya C8 bisa dibagi angka yang sama. Jadi pecahannya bisa disederhanakan. Wah, jawabanmu masih kurang tepat. Coba perhatikan penjelasan berikut ya. Rafa melihat 2 dari 8 bagian itu artinya 2/8. Karena dos dan 8 bisa dibagi 2, maka 2/8 dibagi 2/2 sama dengan 1/4. Jadi, Rafa membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Rafa membagi 2 dan 8 dengan 2, sehingga menghasilkan pecahan yang lebih sederhana. Tetapi nilainya tetap sama, yaitu 1/4. Soal nomor 6. Di acara kesenian daerah, Pak Guru membawa 10 potong kain batik untuk dipamerkan. Dika membantu menata dan hanya menata setengah dari seluruh kain. Berapa bagian dari kain yang ditata oleh Dika? 5/10. Karena setengah dari 10 kain adalah kelima. B. 5/10. Karena membagi 10 kain menjadi 2 kelompok sama besar. C. 5/10. Karena Dika hanya menata sebagian dari seluruh kain yang dibawa. Kamu pintar. Jawabannya A. 5/10. Karena setengah dari 10 kain adalah kelima. Wah, jawabanmu masih kurang tepat. Coba perhatikan penjelasan berikut ya.
Dika diminta mencari setengah dari 10 potong kain. 1/2 dikali 10 sama dengan 5 atau 5/10 bagian dari keseluruhan. Jadi, bagian kain yang ditata oleh Dika adalah 5/10 atau sama dengan 1/2 dari seluruh kain. Soal nomor 7. Di kantin sekolah, Sari membeli kue lapis tradisional yang terdiri dari 8 lapis warna-warni. Ia memakan 4 lapis pertama. Berapa bagian kue yang sudah dimakan Sari? 4/8. Karena ia baru makan sebagian dan belum semua kue habis. B. 4/8. Karena setiap lapis dihitung satu persatu dari 8 lapisan. C. 4/8. Karena ia makan setengah dari total lapisan kue. Kamu pintar! Jawabannya C. 4/8. Karena ia makan setengah dari total lapisan kue. Wah, jawabanmu masih kurang tepat. Coba perhatikan penjelasan berikut ya. Karena semua lapisan kue berjumlah 8 dan sama besar, maka memakan 4 lapisan berarti memakan 4 dari 8 bagian, yaitu 4/8 yang bisa disederhanakan menjadi 1/2. Soal nomor 8. Saat belajar memasak, Dayu membantu ibu membuat kue putu ayu. Mereka membuat 6 kue dan Dayu menghias 3 kue saja. Berapa bagian kue yang dihias Dayu? 3/6. Karena Dayu hanya menghias setengah dari seluruh kue. B. 3/6. Karena dari 6 loyang, Dayu hanya menghias 3/6. Karena sisanya akan dihias oleh ibu. Kamu pintar. Jawabannya B. 3/6. Karena dari 6 loyang, Dayu hanya menghias 3. Wah, jawabanmu masih kurang tepat. Coba perhatikan penjelasan berikut ya. Jadi, dari 6 loyang kue yang dibuat, Dayu menghias 3. Berarti dia menghias 3 dari 6 bagian, yang merupakan setengah bagian dari seluruh kue. 3/6 dibagi 3/3 sama dengan 1/2. Soal nomor 9. Saat festival makanan tradisional, Tiara dan teman-teman membuat 12 lemper. Mereka menyajikan 9 lemper di meja pameran. Berapa bagian lemper yang disajikan? 9/12. Karena mereka menyajikan sebagian besar dari semua lemper. B. 9/12. Karena 9 dari 12 lemper telah diletakkan di meja. C. 9/12. Karena hanya 3 lemper yang belum disajikan. Kamu pintar. Jawabannya B. 9/12. Karena 9 dari 12 lemper telah diletakkan di meja. Wah, jawabanmu masih kurang tepat. Coba perhatikan penjelasan berikut ya. Langkah pertama, kita bandingkan jumlah lemper yang disajikan dengan jumlah seluruh lemper yang dibuat. Bagian yang disajikan yaitu 9/12, artinya 9 dari 12 lemper disajikan. Langkah kedua, yaitu kita bisa menyederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, yaitu 9/12 dibagi 3/3 sama dengan 3/4 dari seluruh lemper yang dibuat. Soal nomor 10. Pada hari Sabtu, siswa kelas 4 membuat kerajinan anyaman bambu. Danu berhasil menganyam 6 dari 12 lembar bambu yang disiapkan. Berapa bagian bambu yang sudah dianyam oleh Danu? A. 6/12. Karena ia menganyam setengah dari jumlah bambu. B. 6/12. Karena Danu memakai 6 lembar dari ke-12. C. 6/12. Karena sisanya belum selesai dianyam. Kamu pintar. Jawabannya B. 6/12. Karena Danu memakai 6 lembar dari ke-12. Wah, jawabanmu masih kurang tepat. Coba perhatikan penjelasan berikut ya. Langkah pertama, kita bandingkan jumlah bambu yang sudah dianyam dengan jumlah seluruh bambu. Jadi, Danu telah menganyam 6 dari 12 bagian bambu atau 6/12. Langkah kedua, kita bisa menyederhanakan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, yaitu 6. 6/12 dibagi enak per 6 sama dengan 1/2. Jadi, jika Danu menganyam 6 dari 12 lembar, itu berarti ia menganyam setengah bagian dari seluruh bambu yang disiapkan. Dengan semua tantangan terlewati, pecahan yang berceceran menyatu dan bilangan bulat kembali muncul. Kamu luar biasa. Kota matematika sekarang kembali damai karena bantuanmu. Kota matematika berhasil diselamatkan. Semua pecahan yang berceceran telah disusun dan diselesaikan
Berkat kemampuan berpikir kritis anak, bilangan bulat kembali muncul, menandakan bahwa keseimbangan matematika telah dipulihkan. Anak telah belajar dan memahami konsep pecahan, termasuk pertama, pecahan dengan penyebut berbeda. Kedua, menyederhanakan pecahan. Ketiga, membandingkan pecahan. Keempat, menemukan makna pecahan dalam kehidupan sehari-hari.